Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan coba urai ya beberapa kesalahpahaman yang cukup umum lah soal strategi bisnis. Panduannya dari HBR Guides. Betul. Istilah strategi ini kan sering banget kita dengar ya. Tapi intinya apa sih? Nah, misi kita kali ini, bantu Anda semua nangkep esensi strategi sejati, terus juga hindari jebakan umum yang bisa bikin usaha strategis jadi ya kurang greget gitu. Ya, sering banget emang. Ketuker antara strategi, terus tujuan, sama ya aktivitas harian aja. Oke, kita langsung aja ya. Sumber-sumber ini bagus nih, bisa bantu lurusin beberapa mitos yang ada. Nah, kita mulai dari mitos pertama deh. Anggapan kalau strategi itu ya harus soal rencana jangka panjang, 5-10 tahun gitu. Kedengerannya kan, wah mantap gitu ya. Tapi beneran sesimpel itu? Ya, panduan ini justru menekankan fokus ke jangka panjang atau jangka pendek itu malah bisa bikin salah arah. Oh, gitu. Iya, inti strategi itu sebenarnya ada di gimana ya, logika fundamental bisnisnya. Jadi dari mana nilai itu datang, apa sih yang bikin biayanya naik turun, terus dasar persaingannya apa. Kalau kita terlalu kaku sama horizon waktu yang jauh misalnya, kita bisa jadi abai sama perubahan cepat yang justru krusial banget sekarang. Jadi strategi itu lebih ke bagaimana bisnis Anda jalan secara fundamental saat ini dan gimana adaptasinya. Bukan soal kalender aja. Ah, oke. Jadi lebih ke logika dasar operasinya ya, bukan cuma rentang waktunya. Poin bagus nih. Nah, ini nyambung ke salah paham berikutnya nih. Nyamain strategi sama target atau tujuan. Betul. Misalnya, strategi kami itu capai pendapatan sekian miliar, atau jadi nomor satu lah di pasar. Gimana nih pandangan sumber ini? Nah, ini juga klasik banget kesalahannya. Angka atau posisi itu kan tujuan, objektif. Iya. Bukan strateginya. Insight penting dari bacaan ini, strategi itu adalah cara, atau bisa dibilang formula unik kita buat mencapai posisi yang oke dan berkelanjutan. Ini soal bagaimana Anda mau menang. Bagaimananya ya? Iya, sumber ini bilang, kebingungan ini tuh bisa sampai level C-suite loh, pimpinan puncak. Wah, serius? Serius? Salah satu cara menghindarinya ya pakai pendekatan stakeholder. Jadi kita mikirin, apa sih maunya semua pihak? Pelanggan, pemasok, karyawan juga. Terus gimana organisasi kita bisa penuhi itu secara unik, beda dari yang lain? Paham. Jadi bukan cuma apa yang mau dicapai, tapi gimana caranya secara khas. Gitu ya? Penting nih. Oke, lanjut mitos ketiga. Strategi itu dibuat sekali aja di awal sama bos-bos. Habis itu ya udah tugas yang lain tinggal jalanin sesuai rencana. Haha, iya, kedengerannya rapi ya. Secara teori gitu kan, tapi efektif nggak sih cara kerja kayak gini? Nah, pandangan yang misain total antara bikin strategi sama eksekusi ini dianggap bahaya banget. Sumber ini kritiknya lumayan keras loh. Oh ya? Iya, pakai contoh kasus gagal di perusahaan kayak Wells Fargo, Viwi dulu. Di sana itu sinyal-sinyal penting dari lapangan, data-data yang nggak sesuai rencana awal itu diabaikan. Kenapa? Ya karena budayanya kaku, top down banget, dan ada ilusi kalau strategi awal udah sempurna. Wah itu bahaya ya? Bahaya. Seharusnya strategi itu kita perlakukan kayak hipotesis, dugaan terbaik kita yang perlu terus diuji, disesuaikan lewat pembelajaran pas eksekusi. Jadi bukan kayak resep kue gitu ya, yang harus plek-ketiplek diikuti langkahnya, mungkin lebih kayak masak rendang kali ya. Mesti dicicipin terus, bumbunya disesuaikan selama proses, biar pas gitu. Pembelajaran yang berharga banget buat nyempurnain strategi itu sendiri. Oke. Malah ada loh gaya-gaya strategi kayak adaptif yang memang fokusnya lincah merespon pasar yang cepat berubah, sama shaping yang tujuannya malah ikut ngebentuk arah industrinya. Ini memang sengaja dirancang buat siklus belajar cepat dan fleksibilitas. Menarik sekali. Jadi mikir kalau eksekusi itu bagian dari belajar strategis, wah itu mengubah cara pandang banget ya. Nah setelah kita bahas semua ini, apa artinya buat Anda nih pendengar kita dalam kerjaan sehari-hari? Mau Anda pimpin tim, atau kontributor individu, atau ya sekedar pengen lebih paham arah perusahaan? Intinya gini, pahami kalau strategi yang bagus itu hidup, dinamis, bukan dokumen mati di laci. Jadi, jangan takut buat mempertanyakan asumsi-asumsi dasar. Siapa tahu udah nggak relevan lagi kan? Fokuskan energi Anda pada gimana caranya Anda atau tim Anda bisa ikut nyiptain nilai yang unik dan berkelanjutan. Oke,
Dan yang krusial nih, lihat proses eksekusi bukan sebagai tugas akhir, tapi bagian integral dari siklus belajar buat bikin strategi organisasi Anda makin tajam. Hindari deh kejebak rencana kaku atau cuma ngejar angka target tanpa paham kenapa dan gimananya. Sip. Jadi rangkuman singkatnya gini ya. Strategi sejati itu lebih dari sekedar rencana jangka panjang atau daftar target. Ini soal logika fundamental, gimana bisnis Anda bersaing dan bikin nilai. Dan logika ini harus terus diuji, disempurnain lewat eksekusi dan pembelajaran terus-menerus. Tepat sekali. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal buat Anda renungkan. Coba pikir, gimana ya caranya Anda bisa bawa semangat strategi sebagai pembelajaran ini ke dalam rutinitas kerja Anda sehari-hari? Gimana tuh contohnya? Ya, mungkin bisa mulai dari eksperimen kecil-kecilan terkait cara kerja Anda, atau jadi lebih proaktif cari dan kasih feedback soal apa yang jalan atau enggak di lapangan. Bantu organisasi belajar dan adaptasi itu kontribusi strategis yang nyata loh, sekecil apapun peran Anda. Nah, ini pertanyaan penting buat direnungkan lebih dalam lagi.